Ya, ya terima kasih Dr. Hans. Ya saya kira menarik sekali yang tadi yang disampaikan ya. Jadi meskipun dengan keterbatasan SDM yang ada, tapi ada tim tadi ya, yang direkrut dan diperankan oleh unit IT ya untuk sebagai yang mencari evidence data terbaru. Baik, ya Bapak Ibu, eh, barangkali ada komentar dan pertanyaan dari yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber dan pembahas. Ya ini ada Pak Peter sudah dibuka. Silakan Pak Peter. Ya. Yes, terima kasih. Selamat siang, Pak Luftan, Prof. Laksono, Bu Putu, Prof. Hans, dan juga Dr. Rukmono. Ini saya hanya mau sedikit menyampaikan tentang apa yang terjadi based on fact, ya. Jadi apa faktanya yang terjadi. Ini yang pertama adalah bahwa memang perpustakaan di rumah sakit itu, apalagi di rumah sakit swasta, itu jarang kita gunakan karena memang load pekerjaan ya. Biasanya kita di rumah sakit swasta itu kan dokter tamu, ada pasien, operasi atau visit, atau ada konsultasi, so itu pergi karena ada beban pekerjaan yang lain atau bahkan di rumah sakit lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di rumah sakit negeri atau rumah sakit pemerintah, terutama yang teaching hospital, itu barangkali masih bisa lebih sedikit berfungsi. Tetapi ini pun jarang digunakan karena nampaknya bahan-bahan terutama untuk jurnal, untuk penelitian, untuk manuskrip dan sebagainya itu sudah ditentukan oleh mentor dan kemudian dicari langsung di internet dengan sumber-sumber yang sering, misalnya di PubMed, kemudian Google Scholar dan sebagainya. Jadi fungsi perpustakaan konvensional yang saya lihat kalau di rumah sakit yang ada itu nampaknya justru sebagai public library. Jadi itu ada perpustakaan di suatu pojok tertentu ya, seperti library corner, ada buku-buku pengetahuan populer, itu justru publik, keluarga pasien atau pasien yang baca-baca di situ. Dokter tidak ada. Kalau di kamar direktur, misalnya kamar manajemen, ada lemari buku seperti perpustakaan, tetapi itu nampaknya kok lebih untuk memenuhi persyaratan akreditasi rumah sakit, yang memang itu harus diadakan. Jadi ini memang kita harus memulai dari sesuatu yang betul-betul aplikatif ya. Jadi saya lihat bahwa sekarang semua kan mencari bahan itu langsung dari internet bisa, bahkan dari smartphone-nya bisa, dimanapun dia berada. Bahkan ketika di mobil dia bisa cari bacaan di situ. Jadi apakah tidak sebaiknya ada semacam konversi dari suatu tempat, suatu gedung itu menjadi suatu aplikasi. Jadi nanti di situ, misalnya perpustakaan UGM, itu membuat suatu kit ya, e-learning kit atau e-library kit, sehingga di situ bisa dicari bahan-bahan yang kalau memang dia adalah sivitas akademika di situ, mencari bahan di situ tidak berbayar. Jadi yang seharusnya dari source yang harus berbayar itu free kalau melalui kit itu. Tapi pasti ada komunitas yang terbatas ya, sivitas akademi tersebut. Saya rasa itu yang perlu kita pikirkan. Karena untuk knowledge management bidang perpustakaan ini, intinya kan juga sama dengan prinsip knowledge management. Harus lebih efektif, harus aplikatif, tapi harus ada enforcement. Ketika knowledge management itu hanya, ya katakanlah sebagai wacana, harus sebagai suatu hal yang dipelajari, itu lalu kurang bisa berjalan. Lalu bagaimana enforcement-nya? Yaitu tadi, saya rasa ada bridging ya, ada jembatan, yaitu pengetahuan itu dijadikan suatu SOP. Ini sifatnya binding, mengikat. Kalau misalnya hanya wacana-wacana saja, kadang-kadang ada resistensi ya untuk membuat sesuatu yang baru atau menerima sesuatu yang baru dibandingkan dengan existing yang sudah ada. Kemudian bridging yang kedua adalah dengan di rumah sakit kan ada forum case report atau ada juga forum journal reading, tapi ini bersifat akademik kok journal reading ya dalam pendidikan. Tetapi itu bisa dipakai di mana source-nya atau further reading materials itu diambil dari misalnya perpustakaan yang disiapkan oleh university atau oleh rumah sakit. Jadi mungkin saya rasa itu hal-hal yang secara praktis bisa dilakukan, karena dari yang kita lihat itu juga ternyata public library itu juga bermanfaat, tidak harus oleh tenaga provider rumah sakit, tetapi juga oleh customer
itu berguna juga sebagai health education. Dia baca-baca buku populer yang terkait kesehatan, itu juga bermanfaat. Tidak berarti bahwa kalau tidak dibaca oleh dokter misalnya, lalu tidak bermanfaat. Bukan itu, karena pasien atau keluarga pasien itu juga stakeholder. Kalau dokter nggak ada pasien, nggak ada ceritanya dong rumah sakit itu. Jadi itu juga penting, karena apa? Dokter atau student itu mendapat sumber dari yang lain. Seperti yang tadi saya bilang, mungkin e-library dan sebagainya. Tapi publik itu dia edukasi di situ. Nah ini nampaknya perpustakaan sebagai salah satu sarana public atau health education itu jarang disebut, padahal itu penting. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Peter Manopo. Selanjutnya Pak Agus, silakan Pak Agus. Bisa dibuka Pak Agus? Ya, silakan Pak. Ya, saya Agus Pandar Sukri, peneliti LIPI. Alhamdulillah bisa bergabung lagi dengan Prof. Lak dan kawan-kawan. Izin saya menyampaikan 3 poin. Yang pertama tentang tadi yang disampaikan oleh Pak Peter Johannes Manopo ya, tentang pertanyaan tadi disampaikan juga oleh Bu Putu Eka Andayani tentang knowledge worker tadi ya, salah satu dokter. Mungkin perlu ada data Bu Putu dan Prof. Laks, sebenarnya berapa sih dokter yang melayani rumah sakit itu yang memang memerlukan akses ke perpustakaan. Karena tadi Pak Peter menyatakan bahwa sekarang para dokter tidak ke perpustakaan karena sudah semua tersedia di internet, bahkan di gadgetnya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah approach yang tadi disampaikan oleh Bu Putu Eka Andayani adalah pada existing condition library yang ada di rumah sakit atau yang termasuk ada di fakultas yang rumah sakit ini klinis gitu ya. Jadi menurut saya existing condition kemudian coba diimprovisasi, disesuaikan untuk knowledge management itu oke. Tapi menurut saya ini adalah pendekatan yang memanfaatkan yang ada untuk sesuatu. Padahal kalau kita berinovasi seharusnya thinking out of the box. Kita memang harus bukan pada existing condition, tapi justru adalah pada ideal condition. Yang knowledge management itu seperti apa? Saya punya file bagus, nanti saya akan share di grup tentang yang sering saya ulang-ulang adalah ternyata proses atau bahkan library yang akan disediakan itu hanya 20% untuk sistem manajemennya. Kemudian 10% itu oleh dukungan mesin atau TIK, teknologi informasi dan komunikasi, tetapi 70%-nya itu ada pada manusia. Nah, tadi Bu Putu menyatakan bahwa ini ya para librarian itu, para pustakawan itu mungkin bisa ditransformasikan menjadi knowledge worker, bahkan jadi knowledge manager gitu ya. Tapi tadi Prof. Laks menyatakan bahwa itu perlu effort yang luar biasa untuk mentransformasikan hal itu. Nah ini berhubungan dengan yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah tentang masalah TIK kita di Indonesia. Kita orang Indonesia ini menurut penelitian Profesor Hofstede tentang perbandingan budaya, kita Indonesia di Asia Timur ini masih, kita khususnya di Indonesia ya, masih punya budaya lisan. Dan karena kita sejak tahun 2000-an, bahkan tahun 95 sebelum kita krisis ekonomi itu, orang udah pada punya HP, itu kita berpindah dari budaya lisan, sekarang pindah kepada tulisan. Tapi tulisannya tulisan di medsos, dan itu tulisan bahasa lisan. Saya yakin termasuk para dokter, itu ketika berkomunikasi, bahkan saya ketika konsultasi dengan dokter juga lewat WA, begitu ya. Terus kan budaya-budaya lisan kita yang kalimatnya pendek dan to the point, tidak mendalam seperti kita membaca karya tulis ilmiah begitu ya. Nah, jadi intinya ada perubahan budaya kita dari lisan ke tulisan, tapi itu adalah sebenarnya bahasa lisan yang sangat biasa dan sangat tidak ini ya, maksud saya tidak terlalu ilmiah dan ini. Nah, mungkin yang perlu dikembangkan adalah tadi ya berpikirnya bukan existing pustakawan dan perpustakaannya dijadikan knowledge management, tetapi mungkin perlu ada data tadi ya yang Pak Peter sampaikan tadi, berapa banyak sih dokter yang masih mengakses ke perpustakaan, walaupun soalnya tadi akan ada konversi gedung menjadi sumber informasi yang free diakses gitu ya. Itu sesuatu yang memang bagus karena kami misalnya LIPI dan Ristek itu membuka
akses kepada Science Direct. Kalau kita akses lewat LIPI maupun Ristek itu gratis, tapi kalau kita dari rumah tidak lewat sana jadi berbayar gitu ya. Mungkin memang itu usulannya bagus. Semua sumber informasi ditaruh di website, di cloud gitu ya. Tapi pintu masuknya kita sediakan. Dan dengan gadget yang ada di tangan kita, itu mungkin bisa mengakses ke semua sumber daya yang ada. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan dan sharing, yaitu tentang masalah dokter, datanya berapa banyak yang masih akses perpustakaan. Yang kedua, approach tentang existing condition perpustakaan dan pustakawan mau dijadikan knowledge worker, itu mungkin juga perlu ikhtiar yang itu. Dan ketiga, masalah budaya TIK kita yang di Indonesia, justru ketika nanti kita masih budaya lesan, dan ketika itu dijadikan sumber pengetahuan yang harus di-grab dalam sistem knowledge management system kita, itu akan luar biasa, ya bukan luar biasa ya, lebih besar bahan-bahannya kalau semua seperti kita lah. Kita kalau kita bikin VidCon 1,5 jam ini, kalau di Zoom itu kita perlu paling tidak 800 mega. Tapi kalau kita tekskan yang oleh teman-teman yang selalu bikin di website ya, kemudian disarikan, kemudian jadikan 2-3 halaman, kemudian dikasih foto, gitu ya. Itu kan tinggal hampir cuma 1 mega itu ya, 1/800-nya. Sangat efektif. Bahkan kalau kita mencari karya tulis ilmiah itu kan kita tidak membaca semuanya, tapi kita hanya mencari keyword dan kita mencari abstraknya gitu ya. Nah ini mungkin usaha yang menurut saya effort yang luar biasa, dan teman-teman pustakawan mungkin bisa diajari bagaimana mereka menjadi membantu para dokter, juga keluarga pasien, ketika semua harus lupakan library corner yang ada di mana-mana, pindahkan semua ke usulannya Pak Peter tadi agar disediakan cloud-nya, kemudian kita sudah akses seperti yang website yang sudah tersedia, bisa diakses, dan itu informatif dan mudah digunakan. Itu mungkin yang perlu dikembangkan ke depan. Itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, ini saya kira tadi berbagai isu menarik yang disampaikan Dr. Peter dan juga Pak Agus. Kami mohon tanggapan dari para narasumber. Maaf moderator, ada kelupaan sedikit saja, satu kalimat saja. Ya, baik, silakan. Ada satu fakta yang tidak bisa kita, saya ingin di semua kampus ya, di semua center ada. Kalau kita ke perpustakaan kampus, ya, saya bicara kampus bukan rumah sakit, dan kita lihat di meja perpustakaan itu mahasiswa atau mungkin postgraduate itu dia belajar di situ, itu dia tidak mengambil buku dari situ atau sangat jarang, dia membawa bahan sendiri dan dia buka laptop, dia cuma perlu wifi-nya saja. Jadi dia memanfaatkan wifi dari perpustakaan, bukan apa yang disediakan di perpustakaan, bukan. Sehingga mereka hanya pinjam tempat, pinjam wifi. Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, itu saya kira banyak diterapkan mahasiswa sekarang juga ya Pak Dr. Peter ya. Ya, betul. Bu Putu, silakan. Ya, terima kasih Pak Lutfan. Terima kasih Prof. Laksono, Pak Rukmono, Pak Hans, juga para penanya Pak Peter dan juga Pak Agus tadi ya. Terima kasih atas tanggapannya. Saya bisa minta tolong Mas Admin untuk menayangkan kembali PPT saya tadi. Sebenarnya justru yang disampaikan atau yang kita bahas tadi ya, bahwa perpustakaan itu atau pustakawan itu banyak untuk menelusuri literatur, kemudian apalagi secara fisik ruangan gitu ya, menyediakan tempat, itu sebenarnya adalah fungsi-fungsi tradisional atau fungsi-fungsi konvensional dari sebuah perpustakaan. Apa yang kami telusuri dari berbagai literatur ini, literatur terbaru menunjukkan bahwa justru fungsi tradisional itu sudah bergeser. Jadi pustakawan tidak lagi sekedar mengelola literatur yang ada atau koleksi-koleksi yang ada, tapi justru sudah terlibat secara aktif dalam aktivitas pelayanan pada pasien. Contohnya ini. Jadi ini adalah literatur yang atau publikasi yang terbit pada bulan Juli 2020. Jadi baru aja kemarin gitu ya. Jadi entry level librarian itu dimasukkan ke dalam entry level librarian itu dimasukkan ke dalam sebuah tim yang namanya evidence-based practice. Jadi evidence-based practice ini terdiri dari para klinisi, kemudian juga ada librarian yang entry level maupun yang mid level. Nah, tugas dari tim ini adalah melakukan penelusuran pertama ya, apabila ada permintaan dari
klinisi. Jadi misalnya ada dokter spesialis atau tim dokter yang sedang menangani sebuah kasus, tapi biasanya kasus kompleks. Kemudian mereka menemukan ada banyak pertanyaan terkait dengan kasus tersebut yang membutuhkan klarifikasi atau membutuhkan bukti-bukti ilmiah yang terbaru untuk mendukung mereka dalam mengambil keputusan klinis. Nah, di situ mereka membuat request kepada tim IBP ini, bahwa tolong saya dicarikan penelitian terbaru yang terkait dengan penanganan kasus ini, misalnya seperti itu. Lalu tim ini kemudian bergerak, mereka masing-masing, setiap anggota tim itu masing-masing melakukan penelusuran, lalu dari hasil penelusuran itu mereka melakukan sitasi, mereka men-summary, mereka membuat brief yang namanya evidence brief. Evidence brief inilah yang kemudian tentunya evidence brief ini yang terkait dengan tadi permintaan atau request dari klinisi tadi ya. Jadi evidence brief inilah yang kemudian diserahkan kepada seorang expert namanya. Jadi expert ini adalah seorang klinisi yang bisa menilai apakah evidence ini cukup relevan atau sangat relevan tidak untuk menjawab pertanyaan klinisi yang menangani pasien tadi. Nah, dari situ kemudian mereka berhasil mendapatkan jawaban untuk dan menyediakan informasi yang lengkap terbaru bagi para klinisi yang membutuhkan yang di garis depan tadi. Nah, dengan cara demikian tadi yang disampaikan oleh Pak Hans sebelum data itu ada noise banyak. Nah, inilah justru fungsinya tim IBP yang librarian ada di dalamnya ini untuk menyaring noise tadi sehingga klinisi waktunya tidak banyak habis untuk melakukan penelusuran karena kan kita semua pasti mengalami ya ketika kita mencari sesuatu itu tidak langsung dapat, bisa jadi berjam-jam kita menelusuri baru dapat, itu pun belum tentu langsung relevan yang kita dapatkan itu, belum lagi kita harus membaca dulu untuk menentukan apakah ini relevan atau tidak, itu sangat time consuming, sedangkan klinisi yang sehari-harinya melayani pasien itu biasanya tidak punya waktu yang banyak untuk melakukan hal-hal tersebut karena tugas utama mereka memang adalah memberikan pelayanan pada pasien. Inilah fungsinya tim IBP ini untuk membantu menghemat waktu klinisi dalam melakukan penelusuran literatur sehingga peran mereka ini dalam publikasi ini sudah disebutkan bahwa mereka sangat efektif dalam membantu penelusuran literatur dan membuat evidence brief yang sangat membantu klinisi sehingga klinisi tinggal baca summary-nya saja. Tidak perlu lagi berjam-jam harus googling gitu ya dan sebagainya. Jadi bukan sekedar fungsi-fungsi yang searching itu tidak. Jadi searching itu memang adalah fungsi utama atau tugas utama dari perpustakaan atau pustakawan, tetapi itu adalah fungsi atau tugas-tugas yang konvensional yang sekarang pustakawan itu lebih diberdayakan. Tapi memang dari berbagai publikasi yang lain juga disebutkan bahwa tidak semua pustakawan mengalami upgrade seperti ini gitu ya. Jadi kayak task shifting gitu. Banyak yang mereka masih dianggap sebagai itu tadi fungsi konvensionalnya saja yang jalan. Jadi hanya untuk membantu itu pun kalau misalnya kita sudah punya gadget sendiri tadi seperti yang disampaikan oleh para penanya juga bahwa ya kita lebih cepat rasanya ya pakai gadget sendiri, nyari sendiri gitu. Tapi itu karena pustakawannya tadi belum dioptimalkan fungsinya, belum dalam bentuk tim tadi yang bekerja secara sistematis menggunakan tools yang sudah disepakati bersama dan sebagainya. Nah, ini rasanya kalau ini berjalan sih rasanya memang akan lebih efektif dan sangat menghemat waktu bagi para klinisi gitu ya. Jadi mereka tinggal baca summary, membaca itu tetap perlu, tapi yang dibaca itu tinggal summary-nya dan yang tentu saja sudah sesuatu yang sangat relevan dengan apa yang mereka cari. Jadi mereka tidak lagi menghabiskan waktu untuk menyaring atau membuang noise-noise yang muncul dari hasil penelusuran tersebut. Nah itu mungkin yang untuk menanggapi ya pertanyaan para penanya tadi dan juga nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rukmono maupun Pak Hans tadi. Kemudian yang terkait dengan pertanyaan Pak Agus tentang berapa dokter yang melayani pasien yang membutuhkan akses ke perpustakaan, itu sebagaimana yang kami sampaikan tadi, memang kami belum pernah melakukan riset khusus terkait dengan ini karena fokus kami selama ini memang belum fokus ke mengamati masalah terkait dengan knowledge management ini ya, seperti tadi disampaikan oleh Prof. Laksono, ini kita baru nyari bentuk seperti apa. Jadi kita baru di level mempelajari semuanya, belum ada riset khusus terkait dengan ini. Nah, jadi apakah pustakawan dan perpustakaan itu
bisa menjadi knowledge manager. Kalau menurut pengamatan kami, memang justru yang tadi kami sampaikan itu sebagai data hasil observasi yang sangat superficial, itu memang kita tidak siap, karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Laksono, pustakawan kita tidak didesain untuk itu. Sehingga untuk bisa menjadi knowledge manager itu masih jauh memang. Tapi ada bukti empirik yang mengatakan bahwa ada pustakawan yang difungsikan sebagai knowledge manager, dan itu terjadi di non jauh di sana ya, di AS dan di UK gitu. Di kita belum, karena librarian kita memang belum diarahkan untuk ke sana. Tentunya perlu upaya yang cukup besar untuk bisa mencapai ke sana, karena librarian ini juga perlu di-upgrade kompetensinya, perlu tim yang seperti EBP ini juga perlu dibentuk, budaya organisasinya, budaya pembelajarannya juga perlu dikembangkan, dan fasilitas yang mendukung itu juga perlu dibuat sehingga semuanya bisa bekerja, memainkan peran sebagai knowledge manager untuk mendukung knowledge management di rumah sakit. Dan itu yang tantangan beratnya justru di budaya itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, bahwa kita memang sebenarnya budaya lisan, walaupun kita nulis-nulis, tapi ya nulis-nulis itu sebenarnya lisan yang ditulis gitu ya, bukan menulis ilmiah yang perlu sistematis, perlu referensi dan sebagainya. Jadi ini kelihatannya karena budaya kita memang belum budaya ilmiah, ya itu juga tantangan berat kita untuk mengembangkan knowledge management di rumah sakit, apalagi sampai memanfaatkan knowledge ini untuk sebagai basis pengambilan keputusan inovasi. Mungkin itu yang bisa kami tanggapi, Pak Alfan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Putu. Ya, barangkali ada tanggapan dari pembicara yang lain. Prof. Laksono? Halo? Ya. Ya. Ya, oke. Makasih, Pak. Ini menarik ya. Dan pertama memang kembali pada perpustakaan ya. Ini memang bukan sesuatu yang sudah siap betul ya untuk knowledge management ya. Tapi untuk rumah sakit besar ya, jadi seperti tadi yang Pak Hans katakan ya, memang beberapa Manopo ya, bahwa untuk rumah sakit kecil mungkin akan, atau swasta akan susah untuk membuat investasi tentang knowledge management di perpustakaan ya. Itu sesuatu yang tidak mungkin ya nah, tapi kita harus berpikir betul, memang ini kembali masuk pada suatu diskusi yang tentang demand and supply tadi. Untuk rumah sakit yang memang tidak punya unit perpustakaan atau kelompok worker yang jadi manajer knowledge management, itu mungkin menjadi semacam pengguna ya, atau consumer pengetahuan. Nah, dan ini akan terkait dengan provider, ya, providernya siapa yang bisa memberikan semacam tadi yang Mbak Putu katakan ya, para klinisi untuk membaca detail satu persatu itu akan susah sekali, tapi yang ada sekelompok ahli yang bisa membuat sintesis atau merangkum, kemudian memberikan dalam bentuk yang sudah lebih bisa dibaca oleh para spesialis yang sibuk atau manajer rumah sakit yang sibuk. Dan ini kita bicara dengan jumlah yang massal ya. Rumah sakit di Indonesia itu ada sekitar 2.800 ya saat ini. Yang besar itu paling cuma 300-400 ya. Jadi ribuan itu kecil-kecil ya. Nah, apakah dari taruhlah 2.000 rumah sakit yang tidak punya perpustakaan misalnya, itu sebagian mau berlangganan. Nah, ini. Lagi ini tergantung pada kebutuhan dan keinginan atau demand untuk membeli atau mendapatkan knowledge tadi. Itu yang rumah sakit yang tadi yang Pak Hans katakan. Kemudian rumah sakit yang besar ya Pak Rukmono, ini menarik ya. Sarjito mungkin siap kira-kira untuk mengembangkan suatu perpustakaan yang terkait juga dengan fungsi-fungsi knowledge management tadi ya. Nah, ini juga masalah demand and supply ya. Mungkin saja seperti Sarjito, perpustakaannya itu bisa diekspansi untuk keluar menjadi semacam revenue center juga nih Pak Rukmono ya. Ya, yang bisa menarik rumah sakit yang di bawahnya itu untuk langganan pengetahuan, bukan jurnal loh, tapi pengetahuan yang jurnal-jurnal yang sudah disintesis, sudah dibikin semacam analisis dan sebagainya. Nah, ini menarik karena sebenarnya rumah sakit pendidikan atau rumah sakit rujukan itu tidak hanya menjadi pusat rujukan penyakit atau spesimen, tapi juga menjadi pusat rujukan pengetahuan. Untuk siapa? Tentunya untuk rumah sakit yang lebih kecil yang ada di
lingkupnya. Nah, ini menarik ya. Jadi saya kira kedepannya nih Mbak Putu ya, kita mempunyai sebuah prospek untuk pengembangan knowledge di Indonesia. Cuman kedepannya itu kita harus fast nih, harus cepat karena COVID ini betul-betul berat sekali nih. Ini saya baru baca berita dari Filipina, para dokter di sana sudah mulai menyerah dengan COVID, kecapean sekali. Jadi ya ini pengetahuan untuk ini kita harus betul-betul kembangkan cepat nih. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Laksono. Ya tadi barangkali Dr. Rukmono bisa ya memberikan tanggapan tadi siap tidaknya dan juga barangkali isu-isu yang tadi disampaikan baik Dr. Peter maupun Pak Agus. Kalau ada masukan silakan Pak Rukmono. Iya, jadi kebutuhan untuk learning itu sekarang ini sudah sangat terfasilitasi dengan adanya internet itu. Dan mungkin yang kita harus membangun apa yang kita sebut sebagai kolektif sukses untuk kolaborasi, pemanfaatan pengetahuan itu untuk dipakai di masing-masing setting. Ini yang penting. Jadi saya juga tidak melihat kebutuhan praktis, misalnya kita harus membuat tim sendiri di rumah sakit, karena kebutuhan untuk itu sudah ada. Artinya contoh misalnya clinical update aja itu udah lengkap sekali kalau kita mau nganukan sekali. Jadi tinggal kita mau memposisikan diri apakah kita itu dalam tanda petik akan menjadi user atau menjadi tengkulak atau menjadi produsen dari pengetahuan itu. Tapi ada yang sudah bisa kita ambil, ada yang kita bisa create sendiri. Justru saya juga ingin menyampaikan bahwa kalau kita lihat di dalam kebutuhan pembelajaran itu, mungkin kita perlu mengingat kembali konsep community of practice itu. Jadi keberadaan dari pembelajar-pembelajar yang memerlukan informasi atau pengetahuan itu bisa di dalam kelompok-kelompok community of practice itu. Nah ini yang nanti harus dikelola itu justru itu. Sehingga nanti bisa terjadi percepatan atau sosialisasi atau bagaimana informasi-informasi itu bisa di-share-kan dengan lebih cepat ke lapangan. Tetapi itu juga ada masalah karena tingkat adaptasinya juga berbeda-beda, sehingga kita juga perlu justru mungkin peran rumah sakit Sarjito misalnya atau rumah sakit yang memiliki kemampuan untuk sebagai pihak yang bisa memfasilitasi proses pembelajaran itu, disitulah letaknya. Jadi kalau kita lihat juga misalnya apa yang bisa kita lakukan antara lain juga ada sister hospital, itu bagaimana kita juga bisa mempercepat proses pembelajaran di daerah-daerah sehingga informasi atau pengetahuan-pengetahuan itu bisa dimanfaatkan di daerah sesuai kebutuhan masing-masing. Itu juga akan menjadi tanggung jawab sister hospital misalnya. Ini harus dikembangkan kembali juga forum-forum ilmiah seperti itu. Nah ini juga di Jogja pernah ada istilah itu kita sedang menyiapkan apa yang disebut sebagai scientific tourism. Nah, scientific tourism itu bagaimana komunitas-komunitas of practice itu yang itu nanti bisa fokus di sana. Nah, inilah keberadaan dari rumah sakit pendidikan itu mungkin akan lebih tepat ke sana. Jadi memang ada kebutuhannya lagi di level rumah sakitnya itu sendiri, yang itu juga tadi saya sempat menyampaikan kembali bahwa kesiapan masing-masing SDM, karena belajar itu menjadi tanggung jawab semua. Jadi tidak hanya direkturnya atau pimpinannya saja, tetapi semua orang harus mau belajar. Nah ini yang bagaimana mengubah mindset. Jadi pembelajar itu juga mindset bagaimana kita berbagi untuk sharing knowledge, ini yang juga harus kita kelola secara khusus di rumah sakit. Kira-kira demikian, Mas. Ya, terima kasih Dr. Rukmono. Dr. Hans, ada komentar? Dari saya mungkin sedikit saya sharing beberapa waktu yang lalu saya pernah magang di kelompok rumah sakit di Boston, ya, kelompoknya Harvard. Nah, peran saya jadi ingat Mbak Putu mengangkat evidence-based practice ini sebagai satu hal yang sentral. Ya. Kalau di sistem kesehatan di mereka,
peran ini seperti yang tadi saya sampaikan itu ada di dalam departemen information. Jadi seorang CIO, Chief Information Officer, itu memiliki bawahan yaitu Chief Clinical Information Officer. Nah, si CIO ini salah satu tugasnya adalah mencari bukti-bukti mengolah berbagai jurnal menjadi untuk diberikan kepada tim-tim ahli untuk sebagai mereka belajar secara cepat, karena para spesialis di sana juga nggak punya waktu yang banyak untuk belajar, sehingga ada departemen yang selalu menyajikan informasi ini secara cepat, dan ini juga diberikan hal yang sama untuk manajemennya. Ya mungkin saja yang disebut peran pustakawan itu secara melekat fungsinya ada di sana dan bisa memberikan informasi. Nah, di Indonesia ini bagian IT ini masalahnya adalah identik dengan programmer, identik dengan komputer. Sebetulnya kalau kita lihat trennya ke arah di sana, yaitu bagaimana menyajikan informasi untuk mengambil keputusan secara baik klinis maupun manajerial. Mungkin demikian, Pak Lutfi. Ya, terima kasih Pak Hans. Ya, baik Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan atau komentar, kami persilakan. Boleh, Mas Moderator menambahkan tadi komentarnya Bu Putu tadi? Ya, silakan Dok. Ya, jadi saya mendengar penjelasan atau jawaban dari Bu Putu Eka Andayani. Saya masih melihat itu adalah librarian push begitu ya, belum pada dokter pool. Jadi sehebat apapun misalnya pustakawan itu tadi ya mencarikan berbagai tulisan yang ada, kemudian memberikan kepada yang lain. Tetapi kalau pihak lain, dokter atau tenaga medis yang lain itu tidak memerlukan informasi yang itu, ini menurut saya sesuatu yang memang dibikin. Ini juga di perpustakaan LIPI juga sering mengadakan itu ya, karena punya seratusan pustakawan. Pustakawan ini seperti knowledge worker gitu ya, menyarikan semua karya tulis ilmiah yang ada di dunia, kemudian dibikin pohon keilmuan. Tapi selama itu tidak diminta atau tidak diketahui oleh pemakainya, ini seperti hanya menumpuk sesuatu di gudang begitu. Makanya ketika tadi yang sudah saya share tulisan tahun 2012 tentang ini ya, 70% adalah people, sedangkan proses dan tool IT itu hanya 30% total, 20% proses sama 10% tool. Ini kalau kita ini ya, yang Prof. Lak dan kawan-kawan membahas tentang knowledge management COVID-19 ini, semuanya sih dibicarakan, tapi saya merasa lebih condong kepada proses dan tool IT-nya, bagaimana membangun gitu ya. Padahal masalah knowledge management itu ada pada people yang 70%. Termasuk misalnya siapa yang harus menangani masalah knowledge yang ada di rumah sakit atau di universitas dan sebagainya. Ini seharusnya disebut knowledge worker adalah seluruhnya, tapi justru adalah bagaimana tool yang ada, yang dimiliki, itu bisa teroptimalkan untuk menggrab semua pengetahuan yang dimiliki, mudah diakses, dan itu bermanfaat. Jadi mungkin yang sekarang kita harus menyiapkan, entah bentuknya apa, serahkan pada pengembangnya nanti, tapi para dokter, kemudian para perawat, kemudian yang ahli radiologi, bahkan pimpinan leader yang ada di rumah sakit, bagaimana mudah mendapatkan akses perpustakaan, e-library maksudnya ya. Sekarang banyak e-library yang juga beredar, ada aplikasinya, malah di gadget kita itu ada banyak library begitu ya. Dan kami di LIPI juga ada e-library yang itu langsung kerjasama dengan Gramedia, sehingga buku-buku Gramedia bisa kita baca dari HP kita. Itu sesuatu yang memang memudahkan kita semua, dan kita mungkin memang tidak harus memikirkan sistem yang memang kalau bikin itu perlu proses panjang dan dana yang besar, tapi justru harus dimulai bagaimana menyadarkan dan memahamkan people yang ada di layanan kesehatan itu bisa bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu bisa di-share ke yang lain. Kalau online belum bisa, ya secara offline. Kalau offline-nya itu juga sibuk sekali, ini gimana caranya itu bisa saya yakin para dokter pasti juga share dengan dokter yang lainnya, tetapi yang mungkin khawatiran saya juga belum, ini hipotesis saya, ini yang belum lintas ini ya, dari dokter, perawat, kemudian pustakawan, leader,
ada pertemuan, tapi di era COVID ini begitu banyaknya tugas yang harus dijalankan, saya yakin pengetahuan itu hanya ada di masing-masing simpul dan belum bisa secara keseluruhan menyatu gitu ya. Ketika perlu apa segera mendapat. Nah, ini mungkin yang Prof. Laks sedang bikin KM atau manajemen COVID-19 ini adalah untuk mensupport begitu ya. Jadi menurut saya 70% ke people itu mungkin menjadi perhatian kita semua. Bagaimana itu bisa dioptimalkan agar TIK yang nanti dikembangkan hanya 10% itu memang bisa membackup KM yang sedang disusun. Itu aja tanggapannya. Jadi mungkin jangan kita berfokus pada bagaimana how to librarian do their job, tetapi adalah banyak sekali faktor workers yang ada di rumah sakit dan di perguruan tinggi itu jadi manusianya itu bagaimana agar menjadi perhatian kita, bukan masalah sistem atau tool-nya. Itu sih pesan saya. Terima kasih. Ya, jadi kalau tidak salah tangkap, Pak Agus menekankan bahwa yang lebih penting 70% people-nya tadi ya, knowledge worker-nya ya, dan tidak hanya tugasnya pustakawan ya, tapi juga kita semua sebagai klinis. Dan ya barangkali ada respon. Bu Putu silakan. Pak Lutfan sedikit merespon tadi. Ya, silakan. Ya, saya kira ini penting sekali. Oleh karena itu memang kembali pada masalah leadership ya. Leadership dari rumah sakit, gitu rumah sakitnya. Apakah para direktur itu menekankan mengenai knowledge tidak? Yang saya khawatir ketika kita tahu sekarang ada namanya Hadi Pratomo atau Pak Notor ya, yang dia menganggap knowledge seperti itu ya. Saya khawatir juga kalau misalnya rumah sakit ini direktur juga tidak memberikan semacam penekanan bahwa knowledge mengenai COVID itu memang sesuatu yang harus kita cari secara serius ya. Bukan mencari dari hal-hal yang sifatnya potong kompas atau hal-hal yang tanda kutip itu metafisik atau apalah ya. Ini Pak. Jadi kombinasi antara leadership dalam konteks yang kemarin kita sebut meta leadership dengan orang-orang yang akan menjadi pengelola knowledge worker ini, Pak Agus ya. Ya. Ini. Begitu Pak, ya, masih. Mohon maaf, saya tambahin Pak Lutfan saling menanggapi biar seru dengan Prof. Laks ini. Jadi apa yang disampaikan Prof. Laks tentang leadership, ini kalau di sistem manajemen ISO 9001 maupun yang untuk kesehatan 15.000 sekian gitu ya. Sebenarnya konsep leadership itu dulu muncul tahun di ISO 2000 ketika itu adalah people bukan engagement ya. Dulu people engagement. Dulu adalah mengikat orang lain agar tetap dia bisa bekerja untuk sistem atau untuk organisasi. Tapi di ISO yang terbaru 9001-2016 itu dari engagement itu berganti menjadi pemberdayaan ya, involve all the people. Jadi memang leader itu menentukan Prof. Laks, tetapi tidak hanya leader itu aja. Menurut saya di era sekarang memang tidak birokratis itu yang selama ini hanya berjenjang dari eselon 5 sampai eselon 1 gitu ya. Tapi di era COVID ini sekarang menjadi bukan birokratis, tapi memang menjadi kemitraan gitu. Jadi seperti bukan birokratis tapi seperti paguyuban, seperti tim bola gitu ya. Memang semua 11 orang itu tugasnya masing-masing, ada dari kiper, ada dari penyerang, ada dari back, ada yang ini ya. Tapi ketika bola itu ada di mana, semua mengarahnya ke bola itu agar tidak kegolan. Nah ini maksudnya tidak hanya tergantung pada leader saja. Misalnya leadernya tidak mendukung adanya KM, berarti para dokter yang harus berusaha sendiri bagaimana dia involve people yang lain dengan nurse-nya atau dengan pustakawan. Ya kalau memang leader tidak memfasilitasi, ya mereka sendiri yang harus memfasilitasi. Justru itu muncul di COVID sekarang itu kita seperti sel-sel yang berkembang gitu ya. Semakin terkungkung oleh berbagai masalah, kita selalu malah berusaha bagaimana kita menyelesaikan masalah. Salah satu kekuatan yang mungkin tumbuh bersama kita gotong royong itu mungkin juga akan mengubah pola KMS yang sekarang dikembangkan itu, mungkin ke depan memang tidak hanya tergantung pada leadernya, tapi seluruh SDM kalau mau berubah ya harus ikuti itu, tapi kalau tidak mau berubah pasti akan tergilas oleh sistem yang akan berubah total di new normal. Itu tambahannya untuk Prof. Laks. Terima kasih Mas Lutfan. Ya,
Ya betul Pak Agus ya. Saya sepakat itu. Tapi gini, yang saya maksud seperti yang dibahas 3 tempat minggu yang lalu ya. Yang dimaksud leadership itu leadership tidak hanya pada direksi ya, tapi juga pada leadership ilmu Pak. Ya, jadi kepala KSM, ini jadi isu kunci juga ya. Jadi para dokter pun, misalnya penyakit dalam atau dokter bedah, mereka juga punya pemimpin-pemimpin tapi keilmuan ya, bukan struktural. Nah, ini juga menjadi isu kunci. Ketika para pemimpin keilmuan tadi tidak menganggap knowledge itu penting, itu yang terjadi di disaster betul. Ya, karena akan mengabaikan, dan saya sudah banyak menjumpai model-model berpikir yang seolah-olah pengetahuan itu sesuatu yang tidak inline dengan praktek mereka. Ya, jadi ada suatu kalimat yang sering, itu teori ya, sering kita dengar. Itu teori. Ya, betul Bro. Makanya itu menyangkut pada budaya kita tentang literasi kita ya Prof ya. Jadi kita disebut literasinya rendah itu bukan hanya di anak-anak SD, anak SMP saja. Saya khawatir justru pimpinan kita di tingkat negara, bahkan dokter-dokter spesialis, atau bahkan kalau profesor di luar negeri saya yakin tetap membaca jurnal gitu ya. Kalau profesor, misalnya dokter yang spesialis dan sudah ahli, mungkin memang setahun sekali lah ada pertemuan dengan koleganya di seluruh dunia. Memang ini masalah tingkat literasi keilmiahan atau berpikir secara normatif ilmiah ini, menurut saya kami di LIPI peneliti juga memang menjadi persyaratan utama bahwa kita harus logikanya jalan dan selalu memperbarui bidang kita. Bahkan kita setiap tahun minimal harus ada KTI, karya tulis ilmiah internasional di jurnal menengah begitu. Itu adalah pacuan pada kami agar kami tetap memperbarui keilmuan yang ada. Jadi yang saya paham yang dimaksud Prof. Laks tadi tentang leadership itu bukan sekedar leadership for leader only, tapi semua SDM yang terkait stakeholder yang terkait dengan pelayanan kesehatan, termasuk pustakawan, termasuk nurse-nya, bahkan satpamnya begitu ya. Mereka memang harus selalu memperbarui kemampuan dirinya untuk selalu memperbarui pengetahuannya gitu Prof ya. Ya. Oke. Makasih Prof. Ya, makasih. Ya, terima kasih. Ya, barangkali ada komentar dan pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Kami persilakan. Boleh dari sini, Aswan. Silakan Dok. Ya. Ya. Jadi dari sekian banyak pendapat tadi, kami ada pengalaman sewaktu kami di RSUP Haji Adam Malik. Jadi memang yang ngurusin library atau pustaka ini peminatnya nggak ada. Jadi kita buka itu biasanya di Adam Malik dulu, kita buka di bawah Diklat, di bawah Kabid Diklat, Pendidikan dan Pelatihan. Mudah-mudahan kurang peminat. Kemudian ada produk obat yang kami tidak sebutkan namanya, dia sangat perhatian terhadap perpustakaan. Makanya kita buat, jadilah dia perpustakaan yang betul-betul update. Tapi mudah-mudahan yang hadir di sana lebih banyak PPDS dan mahasiswa. Nah, itulah dia. Jadi sampai sekarang di Adam Malik itu masih ada. Jadi sehingga memang kepustakaan ini, betul Pak Laksono, sangat tergantung kepada pimpinan rumah sakit. Leadership itu sangat perlu. Kalau direkturnya ada perhatian sama perpustakaan, jalanlah itu perpustakaan. Kalau tidak ada, mudah-mudahan nggak jalan itu. Kalau yang mau membantu kita banyak, produk obat banyak bantu. Langganan jurnal kita sampai 10 yang luar punya, yang bagus-bagus. Tapi peminatnya mudah-mudahan bukan dari manajemen rumah sakit. Peminatnya ya dari PPDS, dari mahasiswa. Nah, jadi kalau sekarang ini, di zaman COVID ini, ya pengalaman kita di rumah sakit swasta sangat tergantung kepada direkturnya, atau pimpinan rumah sakitnya, atau CEO-nya. Kalau memang CEO-nya ada perhatian, ya kira kelompok-kelompok yang kecil saja, kelompok dokter umum, kelompok IT yang seperti disampaikan oleh Pak Han tadi betul.
Jadi memang inilah yang akan memberikan masukan kepada manajemen. Ya, kalau tenaga-tenaga ahli kita ini sudah kecapean nih Pak Laksono. Dari mulai pagi sampai pagi dia visit pasien. Nggak sempat baca. Kalaupun sempat baca, mungkin disampaikan oleh teman-teman yang lain atau membaca resume. Ya, saya kira membaca resume itu juga sudah cukup bagus. Jadi memang diharapkan di zaman COVID ini semua orang, semua rumah sakit maksudnya buatlah ini yang ide Pak Laksono ini, ya manajemen knowledge ini atau pustakawan yang memang secara rela hati, ya karena kita mau menerima pegawai pustakawan di rumah sakit swasta juga ini perlu tanda tanya juga ini. Ini sebagai apa dia? Karena sekarang kita perlunya ini memang yang memang langsung memberikan pelayanan. Tapi kalau di rumah sakit pemerintah, ini banyak orangnya. Cuma kenapa nggak bisa menyatu? Ya, menjadi semacam think tank untuk direktur rumah sakit atau pimpinan rumah sakit sehingga bisa menghasilkan evidence base yang terbaru atau baik atau segalanya. Jadi kami kira ini memang satu hal yang harus kita laksanakan, terutama rumah sakit pendidikan. Ya, rumah sakit milik Kemkes, ya Pak Rukmono di Sarjito, ya pengalaman kita di Adam Malik dulu, ya memang manajemen rumah sakitnya memang ya untuk baca-baca ini nggak terlalu gandrung, ya mungkin perlu distimulasi hal-hal yang baru. Kami kira ini masukan, mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Demikian. Ya, terima kasih Pak Aswar. Saya kira tadi informasi yang penting dan ya ini harapannya bisa nanti dikembangkan lebih lanjut. Baik, untuk yang lain mungkin barangkali ada komentar juga, Bapak. Ini kita masih punya sedikit waktu sebelum waktunya habis. Ya, baik, barangkali mungkin Pak Laksono, karena mungkin tadi akan ada upaya untuk seperti yang juga disarankan oleh Pak Dr. Peter tadi itu, bahwa ya kita berharap tidak hanya wacana tapi juga bisa konkret dan kalau perlu juga ada enforcement. Nah, kira-kira untuk langkah selanjutnya setelah ini, Prof. Laksono barangkali bisa memberikan komentar.